bani mana yang memang dari negara mana, kemudian mendakwahkan Islam. Ada yang kemudian menerima, ada yang kemudian menolak. Nah, yang kemudian menjadi satu peristiwa penting dari rangkaian hijrahnya Rasulullah adalah apa? 6 orang dari Yasrib ini, bahwa beliau kemudian berdakwah kepada 6 orang dari Yasrib, yang kemudian 6 orang dari Yasrib ini menerima dakwahnya Rasulullah. Kenapa kemudian orang-orang Yasrib ini mudah sekali menerima dakwah Islam, sementara orang-orang di Mekah yang sudah Rasulullah dakwahkan, ya, itu menolak? Kira-kira apa? Bahkan orang jauh, ya, orang jauh. Tahu-tahu misalnya di Mas Adit nih ya, jadi dai ya, mensyiarkan Islam ya. Kepada di sini ada teman-temannya ojol yang mampir ke Masjid Darul Najah ya. Mas, ayo melu ngaji, wes sopo Mas ini misalnya. Nah, tapi waktu itu 6 orang dari Yasrib ini langsung menerima, karena para bapak jemaah sekalian, di Yasrib itu ada kaum Yahudi yang memang kaum Yahudi ini membaca kitabnya bahwa akan ada nabi terakhir yang turun di kalangan kita, dan ketika dia datang kita akan mengikutinya. Itu kaum Yahudi, karena mereka meyakini kitab apa? Taurat, yang kemudian mengisahkan tentang nabi terakhir ini. Dan orang-orang Yasrib ini juga tahu dan meyakini bahwa kelak akan ada nabi terakhir yang datang. Maka ketika Rasulullah mendakwahkan ini, orang-orang Yasrib yakin bahwa beliaulah adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Maka orang Yasrib ini setelah kembali ke Yasrib atau Madinah, kemudian mendakwahkan lagi. Ya, ketika kita pulang dari haji, di sana kita ketemu dengan satu orang yang dipercaya adalah nabi, menyampaikan wahyu Allah, dan kita meyakininya. Dan kemudian dari dakwah 6 orang ini datang lagi kepada Rasulullah di luar bulan haji, yang kemudian apa? Membawa temannya yang tadi juga beriman. Ada 12 orang. Nah, 12 orang ini kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin kembali ke Yasrib, tapi kami minta untuk didatangkan guru. Didatangkan guru. Ya, didatangkan guru agar mengajarkan Al-Quran, mengajarkan iman, mengajarkan Islam. Sinten sing disuruh oleh Rasulullah, yang ditugaskan Rasulullah sinten? Mus'ab bin Umair. Panjenengan tepang boten Mus'ab bin Umair ini? Dereng tepang. Mus'ab bin Umair menika masuk Islam waktu remaja. Ganteng ya, sugih ya. Namanya wangi, klambine wis serba mewah ya. Masya Allah Pak ya, Mus'ab bin Umair ini seperti Ustaz Muhammad Abdul Matin misalnya. Ya, masih muda, kemudian dari keluarga terkenal, terpandang, karena memang keluarga besar itu waktu itu di Arab Jahiliyah itu kan memang masih mengunggulkan asobiyah, kekeluargaan. Wah, iki terakhir Pak Waluyo, sing duwe kampung kudu gede. Iki benar-benar tokoh mriki. Ojo wani-wani gitu ya. Oh niki terakhir sinten ya? Nah, waktu itu kan seperti itu. Nah, Mus'ab bin Umair ini adalah keluarga besar yang memiliki kunci Ka'bah. Nah, saat ini sinten wonge sing bakal megang kunci Ka'bah itu bakal dihormati. Maka Mus'ab bin Umair ini adalah wis cak enom, ganteng, wangi, klambine necis ya. Wis pokoke sing seneng oke. Sampai kemudian beliau mendengar dakwahnya Rasulullah, beliau kemudian beriman. Tapi juga takut, ya. Takut iki nek keluarga ngerti piye. Terus betul. Karena waktu itu yang namanya Islam itu masih sangat asing dan kemudian masih apa? Delian.
akhirnya Mus'ab bin Umair menyembunyikan keislamannya. Jadi sembunyi-sembunyi. Karena waktu itu kan belum turun sholat juga belum ada ya. Kemudian puasa juga belum ada. Jadi memang keislamannya hanya sebatas keislaman meyakini Allah dan meyakini perintah-perintah Rasulullah. Maka sampai kemudian terdengar kabar bahwa Mus'ab bin Umair wis melu-melu Muhammad. Wah, ibune ya, yang memang beliau sangat gigih, sangat berpengaruh di keluarganya, muarah besar. Wis kowe ora melu-melu meneh karo Muhammad. Dicencang ning omahe. Dicencang. Sampai kemudian beliau keluar dari rumahnya dengan menanggalkan semua kemewahan dari keluarganya. Yang dulunya kalau ketika Mus'ab ini mau lewat mungkin orang-orang sudah tahu, wah ini Mus'ab bakal lewat. Amargi aromanya itu sudah menyebar ke mana-mana aromanya. Dan saat ini mabuk keringet, masya Allah ya. Nah, jadi aroma wangi itu ternyata penting ya, Bapak. Nah, jadi kalau kita itu ke masjid itu pakai wangi-wangian itu sudah disunahkan ya, agar ketika kita sholat kita khusyuk. Nah, kemudian pakaiannya itu juga mewah. Namun ketika kemudian dia memutuskan untuk keluar dari rumahnya, meninggalkan semua kemewahannya, ya, bahwa ia kemudian pergi dari bukan memutus hubungan, tapi pergi dari ibunya. Sekarang anak mana yang kemudian tidak sakit hati ya, ketika pergi meninggalkan ibunya, ya, karena kecintaan beliau kepada Allah dan juga kepada Rasulullah.